Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Allah, ini saya. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil amsi aina wasalna, sampai mana kemarin Bapak Ibu? Sudah dibahas ya buku ini ya? Iya. Percakapannya sampai mana kemarin? Oh, yang samani. Samani kulliyatin. Samani tab. Ayyuhal aba wal ummahat. Tab ya abi, kaifa haluk ya abi? Ya abi. Ya abi sudrajat, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Tab ya abi, ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ahadza qalamun? Naam, hadza qalamun. Ahadza kitabun? La. Hadza qalamun. Baik, ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Nah, hadhihi sa'atun. Boleh kita jawab tilka, boleh karena jauh ya. Nah, tahu. Atau lebih aman hiya. Hiya sa'atun. Kalau huwa qalamun. Hiya sa'atun. Peci kolan suatun. Kolan suatun. Sundukun kotak, Ibu. Kotak. Box. Ahadhihi ya Bu. Ahadhihi sa'atun. Tilka sa'atun. Syukran. Ya Abi. Badah ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Bil khair. Ya Ummi, ma tilka? Saburatun. Atilka saburatun? Atilka nafidatun? Nah, tilka saburatun. Sudah paten ya Bapak Ibu ya, bab ini ya. Mudzakkar dan mudzakkar dan muannasnya. Kemudian mempraktekkan harful jar. Mempraktekkan harful jar. Tab ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Kaifa haluk? Min aina anti? Min aina? Min. Nah, min. Min Tanah Abang. Oh, Manggarai. Tab ya Ummi. Kita praktekkan harful jar dan sebagian dzarf. Ainal qalamu? Naam. Aina. Aina ada aina. Oh. Qalamu fil jaybi. Al qalamu fil jaybi. Memang harus sering dipraktekkan ya, ya. Al qalamu fil jaybi. Hal al qalamu fil jaybi. Kalau ibu bingung alnya nggak apa-apa, salah, yang penting bisa mengucapkannya dulu saja. Al dan tidaknya itu bab nanti, bab ma'rifah nakirah. Hanya maksud omongan saja. Al qalamu fil jaybi. Hal atau halil qalamu fil jaybi. Naam, hadza qalamun fil jaybi. Enggak usah hadza. Tinggal mengulang saja. Halil qalamu fil jaybi. Naam, al qalamu fil jaybi. Kenapa? Nah, sahih, huwa boleh. Karena kita sudah belajar dhamir, memang supaya lebih melekatkan di pikiran kita praktekkan. Halil qalamu fil jaybi, na'am. Huwa fil jaybi, na'am. Baik, ya Ummi, ainal kitabu? Al-kitabu fil maktab.
Nah, al-kitabu alal maktabi atau fil maktabi boleh. Halil kitabu alal maktabi? Naam, hadza kitabun fil maktabi. Nggak usah ada lagi. Naam, kitabun alal maktabi. Sahih. Naam, al-kitabu al maktabi. Kalau lebih gampang yang ini pakai dhamirnya. Naam, huwa alal maktabi. Naam, huwa alal maktabi. Susunan dasar yang kedua, pola yang kedua. Kalau tadi al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi, atau kalau buku di dalam tas, al-kitabu fil hakibati. Al-kitabu. Buku sama kitab sebenarnya pengertiannya beda kan ya? Kalau kitab kan al-kitabu, kalau buku kan daftar. Kalau buku tulis kurasatun. Nah, kalau daftar, iya daftarun, daftar Bu. Daftarun. Kalau kita pakai umumnya buku itu kita gunakan kitabun. Kitabun. Pola kedua, dasar kedua. Kalau tadi buku di atas meja, buku itu di atas meja, atau buku itu baru. Sekarang buku itu baru, Afan. Buku itu baru, al-kitabu jadidun. Nah, al-kitabu jadidun. Papan tulis itu di dalam kelas. As-saburatu fil fasli. Susunan keduanya, dasar kedua. Papan tulis itu baru. As-saburatu jadidatun. Nah, harus ada penyesuaian. As-saburatu jadidatun. Taib ya Ummi, kaifa haluk? Syukran ya Ummi. Taib ya Ummi, jawabnya pakai dhamir ya. Latihan apa namanya? Latihan kita kenapa? Al-yaum. Al-yauma. Suatu waktu bisa al-yaumi, suatu waktu bisa al-yauma. Al-yaumu bisa. Yaumi pakai dhamir ya jawabnya ya. Halil kitabu jadidun? Naam. Sahih. Huwa jadid. Halil kitabu alal maktabi? Huwa fil maktabi atau al maktabi. Halis saburatu fil fasli? Iya, fil fasli. Halis saburatu jadidatun? Iya, jadidatun. Iya jadidatun. Syukran ya Ummi. Pada susunan dasar kedua ya Ummi. Kalau tadi buku itu baru. Tadi buku itu baru, al-kitabu jadidun. Dengan pola yang sama. Anak laki-laki itu pandai. Iya. Sahih. Al-waladu mahirun. Al-waladu mahirun. Cara membuat susunannya memang perlu didoktrin ya Bapak Ibu ya. Udah gini aja dulu ya itu. Caranya gitu. Al-waladu mahirun. Kalau anak laki-laki ada di mobil. Iya. Fis sayyarati. Al-waladu fis sayyarati. Tadi al-waladu mahirun. Al-waladu fis sayyarati. Susunan yang pertama tadi membutuhkan penyesuaian, Haji. Harus ada menyesuaikan mudzakkar dan muannas. Nah, ini memang membuat susunan ini memang harus didoktrin, Bapak Ibu. Jadi caranya ikuti dulu aja. Nanti kok gini-gini nanti apa namanya? Kita tahu kaidahnya. Ya belakangan. Kita bisa mencocokkan dulu. Halil waladu mahirun? Halil waladu mahirun? Naam. Halil waladu fis sayyarati? Sahih. Huwa. Huwa fis sayyarati. Huwa sayyarati. Susunan kedua, anak perempuan itu pandai. Anak perempuan itu pandai. Mada fil Arabiyah? Sahih.
mahiratun. Ada penyesuaiannya. Al bintu mahiratun. Halil bintu mahiratun. Halil bintu fil jami'ati. Naam. Naam hiya fil jami'ati. Kita nyebut nama orang sekarang. Nyebut nama orang. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Ahmad itu baik. Solihun. Ahmadu solihun. Ahmad boleh kita sebut pakai al? Nggak boleh. Ahmadu solihun. Kalau Fatimah itu baik. Solihatun. Ya, meskipun dalam prakteknya nanti lidah kita sering keserimpet ya, itu memang wajar. Iya. Memang wajar. Memang kalau kita belajar bahasa Arab di sini, dipakai bahasa Arab. Ya dipakai Bu. Dipakai Bu, dipakai. Tapi kita bisa menggunakan latihan pada kajian-kajian. Kajian-kajian Bapak Ibu bisa melatih dengan yang paling gampang itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu paling gampang itu. Yang paling gampang kita untuk latihan. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat film Umar bin Khattab. Nah, itu bahasanya yang sangat simpel. Nah, kemudian kalau kita melihat di Arab sana, memang kebanyakan pakai bahasa pasaran. Bahasa pasaran. Ya, seenggaknya kalau nggak kita pakai, Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, itu enggaknya kita sedikit bisa merasakan apa yang kita baca. Ataupun doa-doa yang sehari kita baca, ataupun ketika kita buka hadis, itu kita bisa merasakan. Kan beda ya Bapak Ibu ya, ketika kita membaca sedikit tahu artinya, daripada nggak tahu artinya sama sekali, kan beda. Rasanya pun beda rasanya. Ya memang ya nggak dipakai. Memang kalau kita ketemu sama askar atau di pasar ya nggak dipakai. Dipakainya di kuliah sama di pemerintahan. Ya bahasa resminya, bahasa resminya. Maka ya standarnya untuk kita mengembangkan bahasa kita, ada kajian-kajian. Kalau dari Madinah itu kita bisa mengambil ceramah-ceramah Syekh Utsman Sa'ad atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau dari Mesir kita bisa mendengar ceramah-ceramah Syekh Mutawalli Asy'arawi. Itu sangat gampang sekali kita mau latihan memahaminya itu gampang. Gampang ya Bapak Ibu ya, ya. Iya. Itu salah satu caranya. Atau ada film TV hadis, kalau nggak salah ada ya TV hadis itu. TV hadis itu kan dibaca sangat pelan sekali. Seenggak-enggaknya kita bisa menentukan ini isem atau fi'il. Ya. Kalau isemnya pangkatnya apa? Ngambilnya dari sorofnya apa? Sigonya ismul fa'il atau ismul maf'ul atau masdar. Nah, di dalam pangkatnya nahunya dia isem mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul bihi. Kalau fi'ilnya apa? Fi'il madhi, mudhari atau amr. Jadi memang melatih pendengaran pun sangat penting. Kenapa? Kenapa? Dalam bahasa Inggris kan kita menyebutnya listening. Dalam bahasa Arab Al-istima', maharatul istima' nama. Iya. Maharatul istima'. Nah, iya maharatul istima'. Dari kata istama'a, yastami'u. Memang akarnya sami'a, yasma'u akarnya. Kemudian iya, ada harfu ziyadah, hamzah, sin dan ta, nanti akan dibahas pada bab 11 di buku ini. Bapak Ibu. Jadi buku ini banyak membahas tentang sorof ya Bapak Ibu ya. Kalau buku yang pertama kemarin itu banyak praktek membuat susunan dasar memang. Kemarin sudah hatam kan ya Ibu ya, buku yang kemarin ya. Yang buku satunya belum. Iya.
Jadi buku pertama, buku jilid 1 kemarin itu banyak di kita dituntut untuk membuat susunan dasar dulu. Susunan dasar yang dikembangkan dengan frasa naat dan idhofah. Ya, ada ma'ud, kemudian dan mudhaf wa mudhaf ilai. Masih ingat kan kemarin ya, yang kemarin kita singgung. Tadi saya mana Ibu? Ya, ya ya. Ya Umi, Ahmad itu pandai, Ahmad itu baik, Ahmadu solihun. Kalau Ahmad, Umar, dan Usman itu baik. Ahmadu, wa Umar, wa Umaru, wa Usmanu, iya, ya, ya, wali. Solihuna. Nah, jadi ada juga menyesuaikan, selain menyesuaikan mudzakar muannas juga menyesuaikan jamaknya. Nah, jamaknya tunggal dan jamaknya, mufrad dan jamaknya. Pertanyaannya, hal Ahmad wa Umar wa Usman mahiruna? Naam. Sahih. Hum mahiruna, sahih. Naam, hum mahirun. Oh, solihun tadi ya? Iya, betul, solihun. Betul. Naam, hum solihuna. Baik, ya Umi, hal Fatimah salihatun? Iya. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah salihatun? Solihatun. Solihatun. Seenggak-enggaknya kita bisa mencocokkan domirnya, ya. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah fil jami'ati? Naam. Hunna fil jami'ati. Hal ana kafirun? La. Muslimun. Ya, muslimun. Hal anti mu'minatun? Sahih. Naam, ana mu'minatun. Syukran ya Umi. Iya, universitas atau kampus jami'atun. Nah, kemudian susunan yang ada unsur fi'il ya. Dulu ya, susunan yang ada unsur fi'il. Tapi memang lebih banyak difokuskan di tasrif pada buku ini, susunan yang ada unsur fi'il. Susunan yang memang sedikit lebih rumit karena harus ada perubahan. Kata kerja itu tidak seperti di bahasa kita yang akan berubah sesuai subjeknya atau sesuai domirnya atau sesuai fa'ilnya. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Min aina anti? Ya Ummi, kalau ini adalah buku, kaifa? Ini adalah buku? Sahih. Hadza kitabun. Kalau ini adalah buku yang lama. Sahih. Hadza kitabun qadimun. Berarti khobarnya kita tambahin dengan naat. Nah, karena tadi kita niatnya kalau tadi ini adalah buku dan ini adalah buku yang lama. Ini adalah kota. Hadihi. Nah, ini adalah kota yang indah. Hadihi madinatun jamilatun. Di atas meja, di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku yang baru.
Jadidun. Di atas meja yang lama ada buku yang baru. Di atas meja yang lama ada buku yang baru. Al-Qadimi Jadidun. Nah, di dalam kantong ada pulpen. Di dalam kelas ada papan tulis. Di dalam kelas yang bersih ada papan tulis yang baru. Kelas yang bersih ada papan tulis yang baru. Fil fasli an-nadhifi sahih. Papan tulis yang baru. Nah, saburatun jadidatun fa an-na'tu yatba'u man utahu fi raf'ihi wa jarrihi wa nasbihi. Na'at itu ngikuti ism sebelumnya yang disebut man'ut, dhammah, kasroh dan fathahnya, mudzakkar dan muannasnya, al dan tidak alnya. Bapak Ibu bisa difahami ya maksudnya al dan tidaknya ya. Kalau kita misalkan mengatakan al-kitabu al-jadidu, ini ketika kita niat mengatakan yang. Nah, mengatakan yang. Iya, ma'rifah. Nakiroh. Nah, tapi kita belum membahas itu ya. Iya, belum. Tab nafta alkitab kita buka. Enggak. Yang bilang alhamdulillah Ustaz. Ya. Nafta alkitab. Nah, tab. Iya. Kan kemarin kita udah bahas tentang mutar khobar, terus naat sama Mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, kalau secara spesifiknya gitu Ustaz. Kan kalau dari contoh mubtada khobar tuh pertama al, kalimat utama al, Iya. khobarnya tanpa al. Kalau yang naat mahmud itu dua-duanya al atau dua-duanya tanpa al. Terus kalau misalnya yang mudhaf yang pertamanya nggak pakai al, kedua pakai al. Nah itu dari ketiga itu kan yang saya bingung. Mubtada khobar itu membahas sifatkah sama kayak naat mahmud dan mudhaf atau gimana? Mubtada mubtada khobar tidak selamanya khobarnya berbentuk kata sifat. Jadi ada sifat dan ada kata sifat ya. Kalau kata sifat adalah naat tadi. Kalau kata sifat yang dasarnya kita pelajari kabirun, shogirun, baru, jadidun, qadimun. Nah, memang di awal-awal belajar biasanya khobarnya berisi kata sifat. Ya, nah, tetapi perkembangannya nanti tidak semua khobar itu berasal dari kata sifat. Tidak semua khobar berasal dari kata. Misalkan, ini adalah buku. Hadza kitabun. Mubtadanya pakai al nggak? Nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan ya pakai al. Bukan khobar. Mubtadanya nggak pakai al ya. Khobarnya kitabun berbentuk jamat, berbentuk ism jamat, benda apa namanya, benda mati. Nah, ism jamat tidak berbentuk ism sifat. Nah, ini adalah memang awal-awal belajar mubtada khobar itu kita lihat di buku apapun, buku nahwu apapun, baik itu terbitan Madinah ataupun terbitan Mesir, itu khobar itu biasanya langsung berisi kata sifat memang untuk memudahkan karena lebih fleksibel. Kita bisa menyebut dengan mudzakkar dan kita bisa sebut dengan muannas. Terus apakah harus selalu kata sifat? Enggak. Misalkan saya ngomong sama Pak Haji, kamu itu seperti bulan purnama. Misalkan Pak Haji. Berarti anta badrun.
Nah, anta kita tidak membahas balaghah dengan tasbih ya. Tapi kita membahas masih di dalam dasar nahwunya. Anta badrun. Mubtada'nya mana? Anta. Memungkinkan pakai al enggak? Enggak. Badrun. Khobarnya? Badrun. Kata sifat atau benda? Benda. Tidak kata sifat. Ya. Tetapi memang di awal-awal belajar memang biasanya kontennya khobar itu berasal dari kata sifat, memang kebanyakannya. Misalkan kita kan berarti bisa pakai kata khobar sama kata mubtada khobar itu untuk naat dan makut dan mudhof ilaih juga kan? Iya. Contohnya misalnya begini Ustaz, kalau misalnya mubtada khobarnya al ustazu mahirun, tapi kita menjadikan naat manut al ustazu al mahiru naimun misalnya. Iya. Itu kan jadi naat manut kan ya? Iya. Ustazu al mahirunnya itu. Mubtada'nya naat. Nah, sahih. Mubtada'nya kita kembangkan naat. Nah, terus dia bisa dijadikan mudhof ilaih juga. Iya, bisa, betul. Ya, maksudnya yang bakal jadi bingungnya itu ketika nanti dia tuh Ustaz ya mau kita gunakan jadi mudhof atau naatkah atau mubtada khobar. Oh, berarti secara spesifik. Berarti kita analogikan ke bahasa kita. Kita bisa rasakan ke bahasa kita. Membedakan antara naat dengan mudhof wa mudhof ilaih. Misalkan kita rasakan dulu ya Bapak Ibu ya. Pintu yang baru mudhof atau naat? Naat. Nah, kalau pintu kelas mudhof. Nah, biasanya berisi yang kunci yang hilang. Naat, kunci yang hilang. Kunci mobil mudhof. Kunci surga idhofah mudhof ilaih. Ya memang harus ada rasa dulu. Ada rasa. Nah, tadi benar. Jadi mubtada bisa kita kembangkan, bisa kita pangkatnya bisa double maksudnya ya. Mubtada pangkatnya bisa double sekaligus mudhof ataupun bisa sekaligus naat dan man'ut mubtada. Seperti kemarin sudah dicontohin nggak bisa kayak al-waladul al-mahiru itu kan iya. Memang dia dari naat dan dia jabatannya double jadi ada. Iya, betul. Ini adalah anak laki. Apa Bapak Ibu? Hadza waladun. Ini adalah anak laki. Nah, kemudian kalau kita mau niat ngomongnya naat berarti bagaimana? Ini adalah anak laki yang baik. Hadza waladun sholihun. Hadza waladun. Nah, Bapak Ibu, susunan ini kan ada mubtada, ada khobar. Khobarnya mana, Bapak Ibu? Walad. Khobarnya walad. Nah, walad di sini juga hadza waladun. Mubtada'nya hadza, khobarnya walad. Khobar yang kita tambahin naat karena kita niat ngomongnya ini adalah anak laki yang baik. Nah, kemudian kita kemarin sudah mengenal idhofah atau mudhof wa mudhof ilaih. Bapak Ibu, mudhof yang mananya mudhof? Mudhof yang depannya ya? Mudhof. Tulisannya kekecilan nggak? Jelas. Kalau ini adalah anak lakinya ustazah. Hadza waladul ustazati. Hadza waladul. Nah,
bisa kita rasakan perbedaannya di bahasa kita. Kalau mobil yang baru, naat atau idhofah? Naat. Mobilnya Pak Direktur, idhofah. Idhofah. Utusan yang mulia, utusan naat. Utusan Allah. Nah. Rumah yang agung, nah, rumah Allah. Rumah Allah atau rumah yang Allah? Allah. Kita sudah bisa merasakan di bahasa kita dulu. Apalagi yang jalan yang lurus. Naat. Sering kita praktekkan ya. Surat Al-Fatihah. Nah, jalan yang lurus. Memang seringnya di bahasa kita yangnya kita mahdhufkan, kita hapus memang dia dalam prakteknya. Misalkan aslinya kan di atas meja ada buku yang baru. Pun kadang-kadang kita mahdhufkan di atas meja ada buku baru. Nah, sama saja. Nah, itu sejatinya ada buku yang baru. Nah, ini yang membedakan. Jadi tidak ada ketika melihat ini berarti sudah nggak ada pertanyaan apa bedanya mubtada khobar dengan naat dan man'ut. Apa bedanya Bapak Ibu? Nggak bisa dibedakan. Naat dan man'ut ataupun mudhaf wa mudhaf ilaih bisa menjadi bagian daripada mubtada dan khobar. Kalau ini kan susunan dasarnya ya, susunan dasarnya. Nah, naat dan man'ut atau mudhaf wa mudhaf ilaih itu frasa bagian yang bisa menyusun daripada mubtada dan khobar. Kalau kita bilang anak laki-laki itu pandai, al-waladu mahirun. Mahirun. Mubtadanya mana Bapak Ibu? Walad. Sama-sama walad tapi beda pangkat ya. Ini khobar, ini mubtada. Kalau anak laki yang baik itu pandai. Al-waladu. Sahih al-waladu as-salihu. Al-waladu as-salihu. Penerangnya apa? Khobarnya apa? Mahirun. Nah. Yang paling penting seolah-olah kita itu hanya ingin mengasih tahu ini yang penting nih, pandainya. Jadi ketika kita mengatakan tetap saja khobarnya mana Bapak Ibu? Mahir. Mahir. Yang ingin kita anak laki-laki yang baik nan bersih nan apalagi panjang itu pandai. Nah, penerangnya yang mana? Khobarnya yang mana? Tetap yang belakang mahirun. Dan ini nggak pakai al, Bu, nggak pakai al. Kalau al nanti masih panjang lagi, beda maksud omongan. Boleh nggak pakai al? Boleh, tapi beda maksud omongan. Mubtada'nya walad, tapi mubtada'nya kedua kita kembangkan atau kita tambahin dengan naat. Kemudian anak lakinya ustazah itu pandai. Kemarin mudhaf itu tidak boleh pakai al. Waladul ustazati. Nah, mahirun atau mahiratun? Yang pandai siapa? Ya, ustazahnya pandai juga, tapi kita bahas anaknya. Mubtada yang kita gandeng dengan naat, mubtada yang kita gandeng dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, tapi memang kita harus merasakan di bahasa kita seperti di bahasa kita dulu. Yang sering kita temukan di Al-Quran, Tuhan atau idhofah? Idhofah, Tuhan manusia.
Tuhan yang agung. Naat. Nah, yang penting bisa ngerasakan di bahasa kita dulu ya. Ya. Gampang insya Allah ya. Ya, gampang. Ada yang Iya. Iya. Itu yang di naat hadawalan sonifun khobarnya bisa disebut dengan khobar sibul jumlah gitu ya. Kalau khobar sibul jumlah itu pola yang pertama kemarin Bu. Kalau kita ya, pola yang ini, pola kan ada dua pola, al-waladu fi. Nah, anak laki-laki ada di mobil. Nah, kalau ini kan khobarnya berasal dari isem atau umumnya isem sifat ya, awal belajar ya. Isem, khobarnya isem yang menyesuaikan mudzakkar dan muannasnya. Nah, kalau mau khobar sibul jumlah ini mubtada, ini khobarnya berasal dari harfu jar atau dzaraf. Nah, inilah yang disebut dengan namanya khobar sibul jumlah. Nah, kalau kita mengatakan anak itu akhlaknya baik, bagaimana? Al-waladu akhlaknya mulia. Anak perempuan dulu. Al-bintu fil arabiyah akhlak khuluqun ya. Al-bintu anak perempuan itu mubtada'nya mana? Jelas al-bintu ism fi awal jamlah. Khulukun. Tapi kita di bahasa Indonesia kita sering sebut jamaknya. Khulukun, akhlakun. Al-bintu khulukuha karimun atau karimatun? Karim. Nah, karena kembalinya ke khuluk. Nah, yang mulia apanya? Akhlaknya. Iya. Iya, akhlaknya ini khuluk. Makanya ini disebut ada bermacam-macam khobar. Khobar bisa dari isem, khobar bisa sibul jumlah, atau khobarnya jumlah yang baru lagi. Ini membentuk jumlah yang baru. Khulukuha ini dari ini khobar yang baru. Ketika kita mengatakan ini sudah membentuk jumlah. Ada mubtada, ada khobarnya lagi, khulukuha karim. Nah, sudah sebutnya. Makanya disebut khobarnya juga jumlah. Jarang dipraktekkan ya, Bapak Ibu ya. Jarang dipraktekkan. Hanya sekedar kita tahu saja ya tambahan. Kalau sekolah itu pintunya baru. Al-madrasatu babuha jadidun. Nah, jadidun. Al-madrasatu babuha jadidun. Mobil itu kuncinya hilang. As-sayyaratu miftahuha do'ion. 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 Do'i. Berarti ini mengambil dari kata kerja doa yadi'u. Do'ion. Bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Kalau mau kunci hilang al-miftahu do'ion. Nah, do'ion. Seperti usul yang kemarin kan kami di semua belum semua iya. Sama. Jadi misalnya di haja di bawahnya terus. Oh iya, terus ya. Terus ya. Nah. Supaya tambah paten wajib ya. Nggak apa-apa Kak. Ya kalau terjemahannya baru sendiri kalau terjemahannya. Mubtada berarti khabar. Al-waladu mubtada. Kemudian khabar. Berarti kadang-kadang yang kalau sering muncul pertanyaan apa bedanya na'at dengan mubtada khabar. Nah, ada pertanyaan ini karena
dia karena belum kuat membuat susunan yang dasar yang kemarin ya. Ya. Nah, jadi ya nggak bisa dibedakan antara na'at dengan mubtada khobar. Karena na'at itu bisa menjadi bagian daripada mubtada dan khobar. Makanya sering pembelajar pemula itu bingung kalau sudah masuk bab na'at dan mudhaf wa mudhaf ilai. Kalau Status iya. struktur sama status itu ya, Ustaz ya. Kalau kita bicara struktur status itu kayak misalnya ada baladun berarti dia mubtada khabar itu berarti statusnya. Dalam status itu ada struktur. Struktur Iya, itu betul Ibu, betul. Jadi tadi kalau memang sebelum melangkah na'at dan man'ut membuat susunan ini seperti ini sangat sangat penting. Apalagi kalau sudah masuk susunan yang ada unsur fi'il ya. Ya. Berarti ada pertanyaan juga, berarti fa'il juga bisa berbentuk na'at dan man'ut. Na'at sama juga, maf'ul bihi juga bisa berbentuk na'at dan man'ut. Sama fa'il juga bisa berbentuk mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, ini adalah frase saja, bentuk tambahan kata. Kalau ini mubtada'nya mana, Bapak Ibu? Al-walad. Mubtada. Sebagai gampangannya dijadikan satu ya Bapak Ibu ya. Khobarnya namanya sibhul jumlah. Kalau ini juga khobar mubtada. Kalau ini khobarnya membentuk jumlah yang baru. Kalau kita mengatakan khuluquha karimun, sudah membentuk jumlah baru belum? Sudah. Ada mubtada'nya, ada khobarnya. Meskipun ini juga kalau diperinci lagi, ini mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya berbentuk dhamir mutasil. Khuluquha, akhlaknya. Sama ini mubtada. Ini khobar. Nah, khobar sekaligus namanya man'ut ya. Nah, tapi man'ut perlu ditulis nggak? Nggak usah ya. Yang tulis na'atnya saja ya. Nah, khobar dan na'at. Jadi khobar plus man'ut. Dia khobar dan man'ut gimana tulisnya man'ut? Mim nun nggak ya? Mim nun. Nah, khobar dan man'ut. Nah, kalau mubtada jelas mubtada. Kalau ini khobar plus mudhaf wa mudhafun ilaih. Enggak jelas ya Bapak Ibu ya tulisannya? Khobar dan mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Walad. Mudhafin ilaihnya al-ustazah. Sama al-walad mubtada. Khobarnya mubtada'nya sekaligus na'at. Na'at. Berarti mubtada'nya juga sebagai man'ut. Man'ut tandanya mim nun sambung aja ya Bapak Ibu ya. Man'ut. Mahirun baru khobar. Mim nun itu man'ut ya Bapak Ibu ya. Man'ut. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Nah, ini mubtada sekaligus mudhaf. Mudhaf. Nah, atau sekali tulisannya bagaimana? Idhofah ya? Iya, idhofah aja biar nggak banyak. Bapak Ibu paham kan maksudnya idhofah ya? Idhofah itu berarti mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhafnya yang mana? Yang depan. Mudhafun ilaihnya.
mahirun khobar. Baik, ba'dah naftah alkitab masih ditulis ya. Ya, Fadal, silakan. Taib ayyul aba wal ummahat fi hadzal kitab fil juz' isani katsiran nahnu nabahasu an tasrifi fi al-fi'li al-madhi wal fi'lil mudhari'. Bapak Ibu, pada buku ini bab 1 ini memang lebih banyak membahas tentang tasrif pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, kalau di buku 1 kemarin kita banyak melatih untuk merancang susunan dasar. Nah, di sini kita dikenalkan dengan bentuk-bentuk kata kerja. Fa al-awwal ta'allamna nahnu bi anal fi'la yang qasimu ila salasah bi'tibari zamanihi, i'tibaran min zamanihi. Al-awwal madza al-awwal? Al-fi'lul madhi, fi'il madhi ya, dari sudut waktunya. Kedua fi'il mudhari', salis fi'il amr. Tapi yang harus paten kita hafalkan adalah madhi dan mudhari'nya. Kalau amr memang bisa ditebak melihat daripada mudhari'nya. Tapi tebakannya harus benar. Kalau kalau yan suru unsur, yaktubu tutup, yadkhulu ukdul, yakhruju uruj, yajlisu ijlis, yadribu idrib, yaghfiru ighfir. Kalau ighfar enak nggak? Enak. Ighfir. Yaksibu sib, yadhabu idhab, yaftahu iftah, yaqra'u iqra', yafrahu ifrah. Masih ditulis, Ibu? Sudah. Nah, fa al-fi'lu madza fil arabiyah menolong, Bapak Ibu. Nasoro. Nah, nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Mudhari'nya ditulis juga ya, Bapak Ibu ya? Tulis. Kalau kita mengatakan turun, nazala, turun. Nazala yanzilu, turun. Nazala yanzilu. Pada fil arabiyah, fi'il ini Bapak Ibu isinya, awal kita belajar fi'il di buku 1 kita banyak dipraktekkan fi'il dengan 3 huruf dan hurufnya sehat semua. Kita sebut ini dengan namanya fi'il sahih. Fi'lun sahihun. Fi'il sahih. Nah, atau ada isinya hamzah baik di depan, di tengah atau di belakang. Madza fil arabiyah makan. Akala. Mudhari'nya ya'kulu. Bertanya. Sa'ala. Yas'alu. Hamzahnya di depan. Membaca. Qara'a.
Qara'a. Mudhari'nya yaqra'u. Ada juga kita mengatakan membentangkan atau memanjangkan. Madda. Nah, madda fi'il yang aslinya bertasydid. Aslinya bukan harf ziyadah, tapi aslinya bertasydid, yang aslinya memang 3 huruf, madada yamdudu, maka menjadi madda yamuddu. Nah, fi'il yang ada ini adalah fi'il yang terlepas daripada harful illah, tidak ada harful illahnya. Ya, memang banyaknya seperti ini. Nah, ada fi'il yang sedikit susah kita sebutnya, Bapak Ibu, yaitu fi'il yang ada isinya harful illah. Kita sebut dengan namanya fi'il mu'tal. Nah, mu'tal itu secara bahasa itu artinya apa, Bapak Ibu? Cacat, sakit. Mu'talun. Ada harful illah, alif, wawu, ya. Ada harful illah yang di depan, ada harful illah yang di belakang. Yang di depan, mada fil arabiyah sampai. Wasola. Wasola yasilu. Nah, wasola mudhari'nya ada harful illahnya, Bapak Ibu? Ada di depan. Wawu. Nah, ada wawu. Tapi ini masih mudah, seperti kita akan merasa mudah dengan tasrif ini. Misalkan Bapak Ibu, Nasoro kalau Ahmad, kalau Fatimah Nasorot, anta, anti, ana, nahnu. Nah, sama juga wasola. Wasola kalau Ahmad, kalau Fatimah wasolat, anta, ana, tuh. Nah, ada fi'il yang ada harful ilahnya di tengah. Nah, ini yang kita sedikit lebih merepotkan, tapi sedikit saja, Bapak. Qala. Mudhari'nya apa kira-kira? Yaqulu. Qala yaqulu. Qala, tidak seperti biasa. Memang ini sedikit kita harus lebih apa namanya? Lebih rumit tuh. Qala kalau Ahmad berkata, kalau Fatimah qalat, kalau anta harusnya qolta ya. Nah, maka yang anehnya dia akan berubah jadi kul, berdomah, kulta. Melihat daripada fi'il mudhari'nya atau melihat daripada binanya, namanya ajwaf wawi, kalau tengahnya adalah wawu. Qala yaqulu anta kulta, anti kulti, ana kultu, nahnu kulna. Nah, kultu, kulna ini banyak kita temukan di Al-Quran atau di hadis ya, Bapak Ibu ya. Ucapan kultu atau kulna, wa idh qulna lil malaikati. Nah, kulna. Kenapa? Iya, nanti fi'il amarnya ada kul saja. Iya, amar ada kul. Ya, kul katakan amarnya dengan menghilangkan harful ilahnya. Jadi berubah ya, Bapak Ibu ya, berubah jadi doma. Ini harful ilahnya di tengah. Bapak Ibu, mada naqul fil arabiyah datang. Ja'a. Mudhari'nya apa kira-kira? Yaji'u. Ja'a yaji'u. Ja'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ja'at. Kalau anta harusnya ja'ta ya, maka menjadi ji'ta. Nah, ji'ta jadi kasroh. Nah, ini makanya ini disebut fi'il mu'tal karena susah kita tasrifnya, agak nyusahin. agak ji'ta. Ini kalau harful ilahnya di tengah. Ada yang harful ilahnya di
belakang. Bapak Ibu berjalan apa berjalan fil Arabiyah? Masya. Masya mudhari'nya yamshi. Sama juga. Masya kalau Ahmad berjalan, kalau Fatimah masyad. Ya-nya hilang, sama sekali hilang. Masyad karena nggak bisa kebaca. Masyaid nggak bisa. Masyad. Nah, kalau anta masyaita. Masyaita. Nah, masyaita. Sedikit lebih menyusahin Ibu ya. Tapi Bapak Ibu nggak apa-apa, ini pelan-pelan saja yang ini. Yang penting Bapak Ibu kelihatannya sudah paten ya yang ini semua ya. Kalau yang tasrif ini sudah paten semua insya Allah ya, yang ini ya. Ya. Nah, yang sahih. Nah. Ya. Memang sedikit lebih merepotkan. Nah, fahadhihi hiya al-fi'lu bi'tibari, melihat kata kerja dari sudut hurufnya sahih atau mu'tal. Dulu kita membagi kata kerja dari sudut waktu. Sekarang dari sudut hurufnya. Nah, sekarang dari sudut asli dan tambahannya. Nah, kalau asli, kalau tidak ada tambahan, masih 3 huruf asli, kita panggil dengan namanya mujarrodun. Mujarrod, apa makna mujarrod? Murni. Asli, tidak ada tambahan. Bapak Ibu mengatakan turun apa turun? Nazala. Mudhari'nya sahih yanzilu. Bapak Ibu mengatakan mengetahui apa mengetahui? Alima atau alama? Alima. Mudhari'nya apa? Ya'lamu. Kan sudah kita praktekkan ta'lamun di Al-Qur'an nih. Alimah ya'lamu. Mujarrad 3 huruf asli. Apakah semua 3 huruf? Enggak, memang ada 4 huruf juga ada. Ada yang 4 huruf tapi jarang. 4 huruf tapi asli, seperti zalzala, yuzalzilu, jalbaba, yujalbibu. Bapak Ibu mengampuni fil Arabiyah apa? Ghafaro. 3 huruf ya? Ghafaro dihitung daripada fi'il mudhari'nya. Ghafaro yaghfiru. Nah, kadang kita juga akan mempraktekkan dengan fi'il dengan tambahan. Kalau kita bilang turun, kalau kita mengatakan menurunkan, cukup kita tambahin anzala. Jadi tambahannya apa? Tambahannya hamzah. Tambahannya hamzah. Hamzah mudhari'nya apa kira? Yun. Nah, anzala yunzilu. Anzala yun. Berarti tambahannya hamzah. Kalau ini turun, ini menurunkan. Beda nggak menurunkan sama turun? Beda. Kalau turun, saya turun. Kalau saya menurunkan buku. Nah, menurunkan buku. Saya menurunkan apa? Menurunkan menteri misalkan. Ada objeknya. Kalau turun dari tangga, turun sendiri. Juga kita bisa tambahin tasdid. Nazzala yunazzilu. Nazzal artinya sama Bapak Ibu. Baik anzala yunzilu atau nazzala yunazzilu. Kita akan temukan di Al-Qur'an juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada kadang pakai anzala, kadang pakai nazzala.
Di tasrifnya juga sama. Kalau anzala, kalau Ahmad, kalau Fatimah, anzalat. Anta, anzalta. Anti, zalti. Ana, anzaltu. Nahnu. Nah, berarti nggak ada kesusahan yang berarti ya Bapak Ibu ya. Sama saja. Nazzala, kalau Ahmad, kalau Fatimah, nazzalat. Anta, nazzalta. Anti, ana, nahnu. Nah, sama saja. Nah, sahih. Nahnu inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, atau wa anzalna minas sama'i. Sama saja artinya. Cuman memang ahli tafsir menyatakan kalau tambahan hamzah ketika menurunkan wahyu pertama kalinya. Tapi ketika menggunakan tasydid, nazzala itu prosesnya selama 23 tahun itu. Dengan kata nazzala. Tapi kita samakan saja ya Bapak Ibu artinya bagi kita. Ba'dah alimah ya'lamu mengetahui. Kita juga pernah mendengar kata mengajar Bapak Ibu ya. Allama yu'allimu. Nah, ternyata selama ini pada buku 1 pada buku 1 fi'il itu tidak hanya isinya 3 huruf, bisa 3 huruf ditambah hamzah atau bisa 3 huruf ditambah tasydid. Maka fil arabiyah belajar. Darosa atau dengan ungkapan yang lain ta'allama. Nah, ta'allama mudhari'nya apa Bapak Ibu? Nah, banyak yang ketipu pada pola ini, seolah-olah ini seperti sudah fi'il padahal ini masih fi'il madhi. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Berarti tambahan berapa huruf? 2. Tak dan tasydid, tadaif. Nah, jadi iya huruf. Pada ini dihitung huruf tasydid. Dalam shorof tasydid itu dianggap huruf. Bahkan bahaya kalau nggak dibaca. Hayya 'alal fallah misalkan. Fallah, mau mana fallah? Petani. Fallah, petani. Kalau lamnya pakai tasydid. Nah, kalau nggak pakai tasydid kemenangan. Kalau pakai tasydid petani. Maka tasydid harus jelas juga membacanya. Iya. Artinya berubah. Nah, di dalam shorof tasydid dalam fi'il itu sangat penting. Ada tasydid yang berbentuk harfu ziyadah. Nah, ini kan tasydid ya Bu ya. Bapak Ibu, tasydid. Ini harf ziyadah. Tapi tasydid yang ini tidak harf ziyadah. Ini asli badannya fi'il. Memang 3 huruf. Aslinya madada. Cuman dirangkap namanya mudhoaf menjadi madda. Ba'dah mengampuni, ghafaro. Tentu kita juga sering mempraktekkan istighfaro. Mudhari'nya apa Bapak Ibu? Nah, yastaghfiru. Tambahan berapa huruf? 3. Hamzah, sin dan ta. Hamzah, sin dan ta. Jadi pada materi kita pada tahun ini 3 bulan ini kita dikenalkan fi'il itu ternyata tidak hanya 3 huruf, bisa tambahan 1 mazid bi harfin atau tambahan 2 huruf atau tambahan 3 huruf, tapi tetap dianggap huruf aslinya win Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mencari di kamus misalkan buka kamus istighfaro, nyarinya di mana Bapak Ibu? Di ghin. Kalau Bapak Ibu nyari di hamzah sampai 2029 nggak ketemu. Ya. Sama kalau ta'allama. Kalau kamus yang sesuai shorof ya, seperti Al-Kalali bulan bintang.
atau kamus Mahmud Yunus atau kamus Munawir, itu kan kamus-kamus yang menyesuaikan dengan sorof. Kalau ta'allama nyarinya di tak ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Nyarinya di ain, di ain. Nah ini. Nah inilah materi kita, bahwasanya fi'il itu tidak hanya isinya 3 huruf, bisa 4, 5 atau 6, atau mazid dengan 1, 2, 3 huruf. Naftah Alkitab Ayyuhal Aba wal Ummahat, kita buka. Nah, qalat Raisul Jami'ah kemarin nanya berapa fakultas ya? Ala fikroh kam kulliyatan fi hadhil jami'ah. Ma makna ala fikroh? Ngomong-ngomong. Nah, omong-omong, nah by the way, ngomong. Tapi bisa difahami nggak Bapak? Nggak nyambung nggak dengan bahasa kita? Nggak ya, maksudnya kita maksudnya fikroh kan pikiran. Dia padahal reteleknya kan kita belajar pertama di atas pikiran. Nah, nggak bisa. Kadang-kadang juga kita harus memang ikut mempraktekkan seperti di sana. Seperti misalkan kalau ada orang luar negeri belajar bahasa kita, kanan kiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita naik angkot kita mau berhenti bilangnya apa? Kiri. Padahal kiri itu apa? Tangan kiri. Kan orang kan bingung ya. Kanan kiri ya, nggak bisa diterjemahkan seperti itu, nggak bisa. Kalau angkotnya juga udah penuh, yang belakang bilang tarik ber, nah tarik. Apa ditarik? Maksud angkotnya ditarik gitu kan? Nah seperti itu. Ada 8 samani kulliyat, 8 fakultas. Kemarin sudah sampai mana? Azim ya? Samani kulliyat, wahiyah kulliyatul tarbiyah wa kulliyatul adab, fakultas pendidikan. Kebalik ya cetakannya ya, halaman 2-nya di depan teman. Wa kulliyatul tarbiyah, fakultas tarbiyah ya, pendidikan, betul. Fakultas sastra, adab itu sastra. Fakultas usuluddin, nah, fakultas syariah, fakultas dakwah, kuliatul dakwah, wa kuliatul tibbi, fakultas kedokteran, wa kuliatul psikologi. Nah ini lafat-lafat kata-kata yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Psikologi itu ilmu jiwa ya Bapak ya. Nah sebenarnya ada ungkapannya, ilmu nafsi, sebenarnya ilmu jiwa, ilmu nafsi, ilmu jiwa, nafsun, jiwa. Jadi terjemahannya nafsun itu jiwa. Wa kulliyatul ulum, fakultas ilmu dan teknologi. Ulum dan teknologi. Bapak Ibu, di situ ada kata samani, mudzakkar am muannas hadhihi? Muannas. Samani. Kalau ndak ada tak marbutohnya, angka dari 3 sampai 10 malah ndak ada tak marbutohnya, muannas. 3 rakaat. Salasu. Pakai tak marbutoh nggak? Nggak. Iya. Kalau 3 salasu rakaat, 3 bulpen, salah 1 aklamin, 4 pulpen, 4 buku, arba'atu kutubin, 4 rakaat, arba'u rakaatin, 5 rumah, khamsatu buyutin, 5 ayat, khamsu ayatin, 5 sholat, khamsu
khamsu sholawatin. Sudah paten ya di buku pertama ya, pelajaran pertama ya, sama Ustazah lu kemarin ya. Nah, Taib. Ba'dah. Qala Ali Yusuf azim. Nah, azim, apa makna azim? Luar biasa. Nah, luar biasa. Uhibbu an akhudzakum. Nah, uhibbu saya mau atau saya suka. Ada wajah fi'il Bapak Ibu di situ? Ada fi'il apa itu? Nah, fi'il madhi. Fi'il madhi. Temennya yang mana Bapak Ibu? Temennya yang mana ini? Temennya yang mazid. Nah, betul. Temennya yang mazid juga temennya yang madda, yang mudhoaf, sahih tapi mudhoaf. Madinya apa? Ahabba yuhibbu, mau atau suka. Uhibbu berarti fi'il apa itu? Wajahnya apa? Mudhari' dengan domir ana. Nah, di situ sudah dipraktekkan an ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak kita bahas dulu ya an ya. An itu ada namanya harfu nasbin pada fi'il. Akhudha. Gimana Pak? Yuhibbu, nggak mutal. Iya, anak uhibbu. Fi'il temennya ini mazid sekaligus temennya yang ini. Dari sudut kesehatannya dia sehat. Sehat dengan ada tasdidnya. Dan dari sudut mujarad mazidnya dia mazid dengan depannya. Ahabba yuhibbu, aslinya ahbaba yuhbibu aslinya. Seperti anzala yunzilu. Nah, jadi bukan mu'tal wajih, tapi sahih, tetapi mudhoaf. Sahih. Dasarnya adalah habba, menjadi ahabba yuhibbu. Di situ ada an ya. An itu harfu nasbin pada fi'il yang menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah. Akhudzakum, ada wajah fi'il Bapak Ibu? Ada. Fi'il apa ini? Fi'il madhi dengan domir ana. Ana. Nah, dengan domir ana. Fi'il madhi yang mana ini? Temennya yang mana? Akhadha, artinya mengambil atau menjemput. Akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Di situ fi'il tulis apa? Mudhari'. Mudhari'. Ya'khudhu kalau Ahmad, kalau Fatimah ta'khudhu. Anta ta'khudhu, sama ana akhudhu, tapi dibadalkan ya, di mad badal ya. Hamzah ketemu Hamzah, ana akhudhukum. Nah, kum itu dhamir mutasil pada posisi sebagai objek atau maf'ulun bihi. Kum jadi maf'ul bihi, kum dhamir mutasil. Saya jemput kamu deh gitu. Saya jemput kalian. Saya enggak, maf'ul bihi. Iya. Kemarin Bapak Ibu, dhamir mutasil sudah diperdalam ya di kelas 1 ya. Dhamir mutasil bisa menjadi mudhaf ilaih, bisa menjadi maf'ul bihi. Iya. Iya, Baji, tafadhal. Nah. Ya. Rumahnya apa Bapak Ibu? Rumahnya. Baituhu. Mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhafnya bait, mudhaf ilaihu. Tapi kalau saya menolongnya, nasr tu, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Tu, sahih, ana. Saya menolong. Fa'ilnya siapa? Ana. Tu. Sama-sama hu, kalau ini mudhafun ilaih,
fi mahalli jarrin, posisinya kasroh haknya kasroh. Kalau ini dhamir mutasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi, haknya adalah fathah harusnya. Ini haknya kasroh, kalau ini haknya fathah karena ini mudhofun ilaih, karena ini maf'ul bihi, sama-sama dhamir mutasil. Tapi gampang ya Bapak ya, insya Allah ya. Tambah bingung tuh, tambah pusing. Kalau saya berpikirnya kayak gini Ustaz, karena ada kata ibu, ya. Akhudu, akhudukum. Nah, kum itu sama dengan hu, dhamir mutasil tapi pada posisi hanya dalam imla zal nggak bisa nyambung dengan kaf. Nah, sebenarnya kan nyambung sebenarnya. Itu karena domir jadi mabni jadi nggak berubah ya. Iya betul, Bu Haji. Domir itu kan mabni, harokatnya tidak berubah. Kemudian kadang kok kita melihat baitihi, ya kan, baitihi ini misalkan baitihi, lah dia kasroh bukan majrur, bukan kasroh karena majrur, karena menyelaraskan dengan kasroh sebelumnya. Enak mana bilang baitihi atau baitihu? Baitihi. Kalau baitihu agak keselio lidah kita. Baitihi. Nah, jadi itu kasroh bukan majrur, tapi selaras saja dengan harokat sebelumnya. Tapi Maknanya sama Ustaz, baitun sama baitihi. kenapa? Maknanya sama. Sama saja, tergantung pangkatnya. Kalau baitihi kan misalkan kita tambahin depannya fi baitihi. Misal, kalau ini hadza baituhu, ini adalah rumahnya misalkan. Nah, ya. Iya. Kalau ini kan nggak kenapa-kenapa. Isem kalau nggak kenapa-kenapa dhammah. Isem kalau di dalam harfu jar kasroh. Ini adalah rumahnya, nya Pak Ahmad. Hadza baituhu. Hadza. Kalau di dalam rumahnya berarti fi baitihi. Ba'dah ila maktabatil jami'ah, ke perpustakaan kampus. Nah, maktabatul jami'ati. Kenapa? Oh, saya jam 9 aja. Oh iya. 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 Ya, baik. Selesaikan satu beres dulu Pak Haji ya. Maktabatul jami'ah itu kira-kira tadi frasa apa tadi? Mudhaf atau na'at? Mudhaf. Perpustakaan kampus. Nah, berarti mudhaf. Perpustakaan yang baru. Nah, na'at. La maktabatil jami'ati. Al jami'ati kenapa pakai kasrah Bapak Ibu? Karena dia Mudhafin nilai. Maktabati ada ilah. Hadhihi fikratun jamilatun. Ini adalah ide yang bagus. Kalau ini adalah ide, hadhihi fikroh. Kalau ini adalah ide yang bagus, hadhihi fikratun jamilatun. Khobarnya kita tambahin na'at. Ini adalah kota. Hadhihi madinatun. Ini adalah kota yang indah. Hadhihi madinatun jamilatun. Nah, bawahnya lagi. Qala ra'isul jami'ah, kata rektornya, hadhihi maktabatu jami'atina. Ini adalah perpustakaan kampus kami. Khobarnya mana Bapak Ibu? Maktabatu. Nah, maktabatu khobarnya sekaligus kita tambahin mudhaf wa mudhaf ilaih, maktabatu jami'atina. Jami'atinya double lagi, dia juga mudhafun ilaih, dia juga menjadi mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya ada satu lagi, domir nahnu. Kalau kenapa? Kalau mudhaf bukan wajib, dasarnya marfu, bisa fathah, bisa kasroh. Tergantung niat omongan juga, Ibu. Ma'rifah dan nakiroh. Tergantung. Kalau memungkinkan pakai al, kita ucapkan pakai al boleh.
Kalau kita niatkan ma'rifah boleh pakai al. Kalau nggak pakai al juga boleh. Kenapa jadi artinya? Kenapa nggak jadi artinya? Nah, kenapa? Karena dia adalah mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih. Perpustakaan kampus. Nah, di samping dia jadi mudhafun ilaih, dia ternyata juga jadi mudhaf. Mudhaf bagi dhamir nahnu. Nah, jadi pangkatnya double Bapak Ibu. Dia mudhaf fun ilaih sekaligus dia mudhaf. Kemudian hadhihi maktabatun. Ini adalah perpustakaan. Kalau ini adalah perpustakaan yang besar. Hadhihi maktabatun kabiratun yastafidu minha. Nah, ada fi'il ya? Ada wajah fi'il Bapak Ibu? Ada. Yastafidu. Ai fi'ilun hada? Fi'il mudhari' dengan dhamir huwa. Meskipun fa'ilnya jamak Bapak Ibu. Yaitu fa'ilnya mana? Al-mudarrisun. Fa'ilnya jamak. Ini kalau kita membuat susunan dengan jumlah fi'liyah. Nah, mengambil manfaat darinya para pengajar dan para mahasiswa. Siapa yang mengambil manfaat? Para pengajar. Nah, para pengajar, failnya para pengajar. Yang insya Allah kita perdalam besok Bapak Ibu, ada susunan dengan failnya jamak tapi fiilnya tetap menggunakan dhamir huwa. Nah, huwa. Harusnya kan yastafiduna humnya Ibu ya. Tapi ketika dalam susunan jumlah fi'liyah. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, insyaallah akan kita perdalam lagi pada pertemuan besok Senin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.